Halo semuanya, masih di series belajar simulasi jaringan dengan Pinet Lab. Pada video kali ini kita akan belajar tentang fitur-fitur yang ada di dalam Pinet Lab dan bagaimana cara penggunaannya. Oke, untuk fitur yang ditawarkan di Pinet Lab, yang pertama untuk fiturnya kita bisa pilih untuk mode operasinya, apakah nanti kita gunakan offline ataupun online. Dari harga harga yang ditawarkan itu gratis, alias teman-teman bisa menggunakan platform Pinet untuk belajar tanpa harus memikirkan biaya. Kemudian di situ tersedia untuk Lab Store. Lab Store itu adalah sebuah fitur di mana kita bisa download dan upload lab yang kita mau. Jadi banyak engineer-engineer yang mereka membuat lab dan di-share di dalam Pinet. Jadi kita bisa nanti download dan gunakan lab tersebut untuk kita belajar. Kemudian dia support untuk multi-platform, diantaranya ada Cisco, Juniper, Arista, dan lain sebagainya. Dia terintegrasi juga dengan Docker, artinya bisa juga ditambahkan untuk appliance Docker. Kita bisa tambahkan user role, artinya setiap user kita bisa tentukan hak aksesnya, apakah nanti dia bisa membuat lab baru atau dia bisa ngeduplicate lab, itu bisa kita tentukan. Ini akan bermanfaat ketika kita menggunakan platform Pinet ini untuk berkolaborasi atau untuk dalam proses pengajaran ya. Misalkan nanti ada role user untuk teacher atau untuk student ya, untuk muridnya. Masuknya ke dalam learning center, full fitur learning center. Kemudian kita ada timernya juga. Misalkan kita pengen belajar dan kita batasi, kita bisa timer. Bisa juga kita tambahkan workbook panduan untuk lab supaya lab kita ini bisa dipahami oleh orang lain. Misalkan yang belajar, kita bisa tambahkan workbooknya untuk guideline-nya. Kemudian kita ada running lab management, itu untuk memanage lab yang sedang berjalan, apakah nanti kita mau stop atau mau kita join. Unlimited note, jadi tidak dibatasi, di Pinet ini tidak dibatasi berapa jumlah note yang akan kita gunakan. Misalkan kita mau gunakan 50 router, 100 router, itu nggak masalah, asalkan resource yang ada di Pinet kita itu mencukupi. Kemudian sudah tersedia juga untuk Wireshark Capture. Ini kalau kita pengen sniffing paket pada link yang ada di topologi Pinet. Kita bisa gunakan telnet, kemudian ada NAT Cloud. Ini fungsinya supaya Pinet kita atau node yang kita tambahkan di dalam Pinet itu bisa terintegrasi dengan internet. Kemudian ada multi startup configuration per lab. Kita bisa ekspor import. Jadi masih banyak lagi sebenarnya fitur-fiturnya, seperti nanti ada link design fitur, kita bisa ubah untuk label di dalam linknya. Kemudian di situ ada custom image template. Kita bisa upload icon kita sendiri, kita bisa upload image kita sendiri. Misalkan kita pengen tambahkan logo dari kampus kita atau logo dari instansi kita, kita bisa upload ke dalam Pinetnya. Kemudian ya masih ada banyak ya, dark mode, 3D modeling, proxy configuration. Kita bisa manage mulai dari resource-nya, RAM, CPU, hard disk. Kita bisa limit juga per user, pembatasan penggunaan memorinya berapa persen, penggunaan CPU-nya berapa persen. Jadi misalkan user atau student ya, itu terbatas, mungkin penggunaannya 50% dari sisi storage yang ada. Itu bisa kita atur. Kemudian kita bisa tentukan sendiri icon yang akan kita pilih ya, lebih ke custom ya. Itu fitur-fitur yang ada di dalam Pinet Lab. Nah, gimana cara penggunaannya? Nanti kita coba sambil akses ke Pinet Lab-nya. Kemudian ini yang nggak kalah penting, ada mode operation. Mode operation yang berjalan di dalam Pinet. Yang pertama ada offline mode, yang kedua ada offline. Mungkin tadi sedikit sudah kita ulas di video sebelum. Kalau online mode itu butuh internet.
Jadi sebelum login itu butuh autentikasinya connect ke internet. Dan kita harus register terlebih dahulu. Enaknya ketika menggunakan online itu ada full support dari Pinetnya. Misalkan kita mau upgrade atau kita mau download lab yang ada di store-nya Pinet itu bisa. Limit account ini tidak berlaku untuk yang versi terbaru karena kita bisa upgrade Pinetnya supaya menjadi unlimited. Kalau offline kita nggak perlu internet, nggak perlu register, kita bisa login menggunakan default login ya, admin Pinet. Nah, bedanya dia tidak bisa download ya, tidak bisa share juga, tidak bisa menjual lab kita. Jadi di Pinet itu kita bisa jualan lab. Misalkan kita hobi nge-lab, kita bisa bikin latihan-latihan ya, latihan-latihan seperti CCNA, practice lab, kemudian CCNP practice lab atau mungkin yang lain ya. Nanti kita bisa jual lab tersebut. Nanti kalau misalkan ada yang beli ya kita dapat duit, kita bisa dapat duitnya. Untuk mengubah sistem mode kita bisa masuk ke sistem, kemudian sistem modenya kita bisa atur. Itu untuk modenya. Contoh kita sambil akses Pinetnya. Fiturnya yang di bagian atas ini berisi manajemen sistem ya. Manajemen sistem ya, kayak kalau kita mau setting itu bisa kita atur modenya, misalnya sistem mode di sini dia menggunakan offline mode dan online modenya ini masih di disable. Kalau kita mau aktifin bisa enable. Defaultnya kita gunakan offline karena pertama kali ketika kita pilih tadi offline. Kemudian untuk account defaultnya baru ada satu account yaitu admin. Dia role-nya admin, artinya full access. Misalkan nanti ada user lain yang perlu login ke Pinet kita bisa share user yang baru. Nah, di Pinet itu dia bisa support untuk learning center. Artinya ya kita bisa buat Pinet ini untuk platform belajar bareng. Jadi kita bisa gunakan Pinet untuk banyak orang sekaligus yang bisa login, kemudian dia bisa join lab ke dalam lab session yang sama. Jadi misalkan muridnya baru nge-lab kemudian ada kendala, si guru atau trainernya dia bisa akses ke lab murid tersebut atau lab peserta tersebut. Kita bisa set permission juga by user, kemudian kita bisa atur siapa yang bisa membuka lab ini, siapa yang bisa join, dan siapa yang bisa edit. Ya untuk privilege ya, untuk aksesnya bisa kita atur sendiri. Kita bisa lock juga supaya tidak diubah-ubah lab kita, dan kita bisa monitor spesialis untuk admin. Nah, di sini kita akan coba praktikin ya, mulai dari gimana sih cara buat user, kemudian gimana cara bikin permission, dan kalau kita mau berkolaborasi dengan orang lain. Nah, yang pertama mungkin terkait dengan account. Jadi account itu defaultnya ada admin, kita bisa tambah baru. Di sini misalkan ada user baru untuk guru ya, misalkan Miftah, kemudian passwordnya kita tentukan. Nah, role-nya di sini kita bisa pilih. Nah, kebetulan di sini masih satu saja ya, admin. Nah, maka orang lain nanti bisa login menggunakan user ini. Atau kita bisa juga bikin role-nya terlebih dahulu. Caranya masuk ke menu account, kemudian kita bikin role management. Kita akan buat dua role. Yang pertama adalah untuk teacher, untuk guru, dan yang kedua untuk student. Ini bisa kita artikan trainernya, kemudian study itu nanti peserta trainer, peserta dari pelatihannya. Nah, aksesnya kita bisa tentukan juga. Misalkan kita bikin role yang pertama, ini ya, misalkan trainer. Kemudian workspace-nya mau kita arahkan kemana, kita bisa tentukan juga. Nah, trainer ini dia permission-nya bisa ngapain aja. Contoh untuk trainer dia bisa full access. Ya, dia bisa import. Kita bisa kasih semua aksesnya.
Nah, kalau kita pengen limit itu juga bisa. Misalkan trainer itu juga maksimal cuman bisa menggunakan CPU 75%, ini kita bisa limit. Nah, workspace-nya kita bisa arahkan di mana gitu ya. Add trainer ya. Kemudian kita bisa arahkan untuk muridnya. Nah, sebelumnya kita bisa buat juga direktorinya. Di sini kan root ya. Kita bisa bikin direktori ini untuk misalkan untuk study ya, student ya, untuk murid. Student. Nanti kita bisa buat juga guru ya, atau untuk teachernya. Atau nanti user lain kita bisa arahkan ke holder gitu ya. Nah, muridnya pun kita bisa tentukan, misalkan nanti untuk kelasnya macam-macam, ada kelas misalkan ada kelas Cisco, kemudian ada kelas Mikrotik, ada kelas apalagi FortiGate misalkan, kita bisa tentukan. Kita masuk ke account ya, role management lagi, kita mungkin bisa buat untuk, kalau untuk trainer workspace-nya dia berarti di root, berarti kesemuanya bisa akses. Kalau student atau murid ya, kita akan coba buat yang student, kita arahkan aja ke direktori student, jadi dia hanya bisa mengakses ke direktorinya yang sudah ditentukan. Nah, dia bisa ngapain aja kita bisa atur, misalkan dia bisa full access tapi hanya ke workspace yang dia punya. Misalkan dia nggak bisa untuk nge-import lab, jadi kalau mau nambahin lab nggak bisa, tapi export masih bisa. Kita add. Nah, jadi ada student, dia direktorinya ada di student ya, ada trainer. Kalau ada kebentukan lain bisa ditambahkan juga. Nah, akunnya nanti kita bisa atur. Misalkan ada murid, jadi kita gunakan ada username baru, misalkan peserta 1, passwordnya tentukan. Nah, role-nya kita bisa atur ke student. Nah, studentnya mau diarahkan kemana, misalkan ini peserta untuk training Mikrotik ya, kita bisa arahkan ke Mikrotik. Kita juga bisa batasi maksimal si peserta ini atau murid ini dia menjalankan berapa not, misalkan kita kasih maksimalnya 10 atau berapa ya, kita bisa atur per lab aja. Kalau maksimum not berarti si user ini hanya bisa menjalankan 10 not aja, jadi kita per labnya itu 10. Oke, jadi kalau dia login akan langsung masuk ke workspace nya direktori Mikrotik. Contohnya kita gunakan akses menggunakan peserta, usernya peserta 1, login, maka dia akan masuk ke direktori Mikrotik ini. Itu untuk fitur terkait dengan account management. Kalau kita pengen monitor lab yang running, kita bisa masuk ke menu running lab. Running lab ini akan berisi session yang berjalan atau lab yang ada di dalam Pinet Lab. Kemudian main itu isinya direktorinya, penyimpanannya. Running lab itu sessionnya, account itu untuk manajemen account, user, sistem itu untuk setting. Kita bisa pilih modenya, sistem status itu untuk ngecek resource-nya. Jadi untuk ngecek apakah resource Pinet ini masih available, masih tersedia atau tidak, bisa dicek di sini. Dipastikan jangan sampai Pinetnya kehabisan resource. Kemudian di situ ada version. Nah, di sini versionnya masih yang 4210. Sistem setting kita bisa atur di sini. Kalau kita mau stop semua, fix permission itu untuk mengubah ketika ada perubahan, kita bisa shutdown dari sini juga. Download lab ini tersedia kalau kita menggunakan
yang online mode. Jadi kita bisa download ya. Contohnya di sini ada CCHI, kita bisa download buat latihan. Kemudian ada device, kita bisa tambahkan device. Tapi catatan di sini harus login menggunakan online. Oke, di situ untuk fitur-fiturnya. Kemudian untuk yang versi kita pakai 4.2 itu bisa maksimal sampai 100 user. Kalau misalkan kita butuh lebih dari itu, kita bisa masukkan lisensi atau dengan cara upgrade pinetnya ke versi yang lebih baru. Kemudian contoh penggunaannya. Mungkin kalau teman-teman sudah pernah menggunakan simulator seperti EVNG atau UNL, itu harusnya nggak akan jauh beda. Ya, contoh di sini saya akan coba buat lab baru di directory teacher ya. Cara membuat labnya kita bisa add new lab, kemudian kita bisa tentukan nama labnya, misalkan nama labnya adalah apa nih, lab pertama, lab 1 testing aja. Kemudian berikutnya kita bisa pilih ya autornya siapa, kemudian timeoutnya kita bisa atur, description labnya. Nah ini yang penting, kita bisa atur siapa saja yang bisa membuka lab ini. Nah, kalau pengen semuanya bisa akses ya admin dan semua, everyone berarti. Kemudian siapa yang bisa join lab? Join lab itu artinya dia bisa membuka lab yang sama dengan kita. Kita bisa atur admin atau siapa. Yang bisa edit, admin only atau siapa aja kita bisa tentukan. Kalau sudah, ini tampilan awalnya. Nah di Pinet Lab itu defaultnya masih belum tersedia untuk perangkat-perangkat seperti Cisco, Mikrotik, Juniper. Kita harus tambahkan. Tapi di situ sudah tersedia untuk bawaannya. Kita bisa tambahkan node. Contoh node-nya yang bawaan itu ada Docker dan virtual PC ya, virtual komputer. Kita bisa tambahkan. Misalkan kita buat 2 komputer. Sederhananya gini ya. Kemudian cara untuk koneksikannya bisa kita drag and drop aja linknya. Kita konekin ke port berapa dan kita bisa starting perangkatnya. Klik kanan start. Klik kanan start. Nah, untuk cara akses perangkat kita bisa gunakan 2 cara. Yang pertama menggunakan konsol yang ada di komputer kita atau laptop kita. Contoh menggunakan PuTTY atau Score CRT atau Moba Extreme. Bisa juga kalau kita tidak available untuk konsol tersebut, kita menggunakan HTML console. Cara aksesnya, misalkan saya pakai Moba ya, di perangkat saya ada Moba Extreme. Cukup di double klik aja atau bisa klik kanan ya, klik kanan konsol. Nah, ini double klik open. Misal ini sampel aja, kita akan coba setting IP dan tes. IP-nya di sini 10.10.1/24. Satunya IP-nya adalah 10.10.2/24. Nah, kemudian kita tes untuk ping dari komputer 1 ping ke komputer 2. Nah, ini connect. Ini contoh simpelnya. Nanti di video berikutnya kita akan coba belajar bagaimana cara menambahkan perangkat di Pinet Lab. Nah, di situ node-nya kan defaultnya masih kosong. Kalau kita lihat perangkat apa aja yang disupport, di sini kita bisa checklist show all unsupport. Unsupport ya artinya ini perangkatnya masih belum ada, tapi di situ kita bisa tambahkan OS-nya. Ya, contohnya ada Windows, Fortinet, Cisco, ada VMware juga, Palo Alto, Linux, dan lain sebagainya. Oke, untuk fitur lain di situ di bagian kiri ya, di bagian kiri kita bisa tambahkan picture.
gambar artinya. Seperti ini kita bisa gambarkan. Di bagian bawah itu ada timernya. Timer ini fungsinya adalah untuk ngebatasi berapa lama kita nge-lab. Misalkan kita baru persiapan untuk ujian, ya kita bisa timer. Terus kita bisa add objek dari sini juga. Tambahkan objeknya apa? Node itu berarti perangkat, network itu ada switch, fitur, teks atau line. Kalau kita mau nambahkan keterangan di sini kita bisa tambahkan teks. Ini IP-nya berarti 10 10 10 satu, yang satunya IP-nya 10 10 2. Oke, ini contohnya nih. Kemudian di situ ada refresh topologi. Kemudian ada setup node. Itu kalau kita mau nyalakan semua node-nya, misalkan 50 router, daripada satu-satu klik kanan start, kita bisa start out atau stop out, atau kita mau config semuanya, atau kita mau hapus semua config-nya, konsol semua, atau kita mau export config-nya semua. Nah, biasanya kalau udah selesai config, kita bisa export config atau bisa kita delete. Kemudian ada lagi di situ close lab kalau kita pengen balik lagi. Nah, lock lab itu kalau kita pengen si lab ini tidak bisa untuk dimasukin atau tidak bisa diedit. Kalau close lab ya berarti dia balik close. Nah, kalau kita mau nambah lagi bisa. Nah, enaknya Pinet itu ketika kita close lab yang lama yang tadi itu masih bisa diakses. Ya, kondisinya masih nyala. Tidak harus mematikan. Ini beda dengan di EVNG ya. Setahu saya di EVNG kalau close lab itu harus matikan perangkatnya. Destroy lab itu kalau kita pengen menghapus lab. Jadi di destroy dulu baru bisa dihapus. Sistem status kita bisa monitor untuk penggunaan resource-nya. Di situ ada dua node yang berjalan, VPCS. Kemudian di situ ada background. Background kita bisa tentukan dark mode kalau kita pengen warna hitam, 3D mode atau no grid. Ya, ini referensinya masing-masing aja. Suka yang mana. Kemudian ada HTML console. Workbook kalau kita ada workbooknya ya. Kita bisa tambahkan workbook di sini, add workbook. Di sini panduan lab misalkan. Kita bisa tentukan workbook type-nya HTML atau PDF. PDF nya kita bisa ini. Nah, di sini kita bisa tambahkan untuk panduannya, workbooknya. Oke, kita bisa tambahkan panduan pengerjaan misalkan. 1. Setting IP address, 2. Setting routing, 3. Setting MPLS, dan seterusnya. Kalau udah di save aja, save, nanti akan ada workbook yang bisa kita baca, yang bisa dibaca. Kalau mau hapus ya bisa dihapus ya. Kemudian kita bisa balik lagi ya ke yang tadi. Itu kan workbooknya, teman-teman bisa akses. Nah, workbook ini bisa dilihat di sini. HTML console itu bisa untuk konsol lewat HTTP. Jadi perangkatnya laptop kita walaupun nggak punya konsol seperti putih atau MOBA Extreme atau yang lain itu tetap bisa akses lewat HTTP. Misalkan MacBook ya, usernya MacBook dia nggak punya putih, ya dia bisa langsung akses saja menggunakan HTTP konsol atau HTML konsol. Double klik aja. Aksesnya dari sini. Dari HTML konsolnya. Kemudian di situ ada informasi user yang login, yang join. Kalau ada yang join lain itu bisa lihat. Kemudian kita bisa logout. Misal tadi di user student ya, di user peserta tadi dia bikin lab.
bikin lab, misalkan new lab peserta 1 ya, kemudian kita add. Nah misalkan dia tambahkan komputer IP-nya, kita setting IP-nya dulu, simpan aja dulu ya, pakai HTML bisa. Nah, IP-nya kita setting misalkan 11111 terus 32, show IP. Nah kemudian ternyata error nih, ada yang perlu diubah. Nah si user gurunya tadi, teachernya, kita bisa ngubah. Caranya di mana? Nanti kita logout dulu ya, pakai ini kan admin ya. Dia bisa lihat monitor labnya di bagian running lab. Di situ ada peserta 1 baru kesusahan, kita bisa join lab session. Nah, kita bisa akses. Tadi IP-nya kan di settingnya 111 ya, kita bisa ganti. HTML konsolnya kita matiin dulu, coba kita pakai konsol bawaan. Oke, kita login dan kita bisa edit ya menggunakan fitur join lab. Sebenarnya di sini masih loading ya, loading untuk login. Kemudian ada fitur lain. Nah, di situ ada informasi ya. Di situ kan usernya peserta 1 ini yang punya labnya, kemudian ada yang join adminnya join lab. Di situ kita bisa lihat juga di monitor. Ada admin untuk yang join labnya. Itu salah satu fitur yang memudahkan kalau misalkan baru di kelas, kemudian peserta ada yang kesusahan. Set permission, kemudian siapa yang bisa buka, siapa yang edit, log labnya, monitor di bagian session, kita bisa atur. Nah, di video berikutnya kita akan belajar menambahkan perangkat. Tadi untuk fitur-fiturnya udah kita cobain. Kita lanjut di video berikut.